Pemain cadangan tadi dari SKN FC dan sekarang ini adalah Barakal Team. Ahmad Habibi, Rizky, Afif, Muhammad Refi, Rizal menjadi starting line up. Sementara kita lihat Coach Sayan Karmadi juga memiliki pemain-pemain yang segar, U20 dan juga pastinya memiliki kecepatan dan juga tenaga yang besar. Ya, kita lihat ini dari pemain-pemain yang diturunkan tidak jauh beda dengan yang pada saat mereka mengikuti kualifikasi AFC ya. Ya. Artinya memang pemain-pemain yang pada saat bermain di Under 20 AFC juga memperlihatkan permainan yang sangat baik. Ya. Apalagi mereka tergabung di grup B yang akan memulai perjalanannya sekarang di tahun ini. Kompetisi yang sangat ketat, ada 8 tim, ada Giga, Pegasus, Cosmo, SKN, Famos, ada juga Barakal Team, ada Devina Kamiada, ada juga Young Royal FC. Iya. Pagi baru saja kita menyaksikan bagaimana Famos tadi unggul 3-1 atas Cosmo dan tentunya ini akan menjadi lawan berat bagi kedua tim ini. Iya, betul. Sebetulnya kedua tim ini sudah bertemu saat diuji coba di Jogja ya. Ya. Pada saat tim Under 20 ini mempersiapkan untuk berlaga di kualifikasi. Hasilnya pada saat itu juga sangat sengit. Ya. Artinya ini pengulangan sebenarnya, tapi ini di pertandingan resmi. Jadi mental sangat diuji di pertandingan hari ini. Ya, Coach Sayan tadi kita lihat di layar kaca dan Coach Sayan itu juga adalah pelatih yang juga pernah bermain sebagai pelatih juga ya di beberapa musim lalu. Ya. Tapi kalau kita lihat juga di sini SKN kita sudah mengkonfirmasi kedatangan pemain asing tapi tampaknya belum diturunkan di pertandingan ini. Ini ada Coach Denny Handoyo, pelatih dari SKN FC, kedatangan Khalid El Hataj dan juga Said Bouzambou ya. Ini akan membuat tim dari Kebumen ini tentunya menjadi tim yang akan diperhitungkan. Akankah perjalanan mereka bisa mulus sama seperti tahun lalu? Ya itu tadi sebetulnya pertanyaan yang cukup tricky ya. Akankah sukses seperti tahun lalu, ini baru mulai. Tapi mungkin Anda melihat ada gelagat-gelagat bahwa tim ini juga bisa konsisten di tahun ini. Ya, dari persiapan kita lihat beberapa minggu yang lalu ya, SKN berangkat ke Thailand. Melakukan uji coba. Sangat serius ya. Ya, 4 kali uji coba. Artinya dengan mereka berangkat ke Thailand, beruji coba dengan tim-tim Thailand, ini memperlihatkan bahwa SKN sangat serius. Sangat ingin mengulang sejarah tahun lalu, bahkan mungkin pastinya ingin juara. Betul. Gitu. Dan bagi Anda tentunya para pecinta futsal, jangan terlalu bingung ya dengan beberapa tim yang berubah menjadi nama-nama baru. Dan pertandingan sesaat lagi akan dimulai. SKN menghadapi Barakal Team. Dan pertandingan ini dipersembahkan oleh Extra Joe Shake, Dare to Shake Experiment. Ya, seperti tadi saya sempat bahas bahwa ini di bulan Juli ya saat itu. Resmi akuisisi dari BJL 2000 Semarang. Dan ini adalah salah satu tim yang memang membawa Jawa Tengah untuk tetap harum namanya di kancah futsal nasional. Dan kalau kita lihat juga bagaimana beberapa pergantian, pelatih juga diganti. Dan ini membuat keseriusan yang akan dilalui oleh tim dari SKN ini. Menghadapi Barakal Team sekali lagi kita melihat di beberapa media bahwa coach sendiri mengatakan bahwa tidak akan terpancing oleh para pemain dari Barakal Team yang tentunya memiliki permainan yang berbeda. Ya, betul. Artinya saya kira Coach Denny Handoyo juga sangat tahu ya apa yang harus dia lakukan. Kalau menghadapi pemain-pemain muda seperti ini mengikuti alurnya, artinya akan bermain sangat cepat. Karena pemain Barakal Team rata-rata mempunyai speed dan memang fisik yang sangat prima, dan ini harus diatur tempo bermainnya kalau memang ingin tidak terlalu mengikuti alurnya. Dan itu pun juga dilakukan memang oleh tim sepak bola seperti di Singapura, di mana mereka menempatkan Singapore Lions di Liga Malaysia ya. Dan itu pun juga membuat karena kompetisi di mereka tidak terlalu bagus sebetulnya untuk di Singapura sendiri bagi tim sepak bolanya. Dan begitu pula di kita, bagaimana para pemain U20 ini juga dimasukkan ke kompetisi, diharapkan akan mendapatkan bisa dikatakan juga tempaan dari pemain-pemain senior mereka. Justru ini bagus untuk membangun mental para pemain muda ini. Walaupun memang ada tambahan pemain ya di luar yang kemarin Under 20 berlaga di AFC kualifikasi, ada Alif dan Aprianto. Betul. Saya rasa ini juga menarik, walaupun dua pemain ini tidak terlibat di AFC kualifikasi, tapi saya rasa disinilah di mana Coach Sayan diuji untuk menyatukan pemain-pemain muda ini menjadi tim yang memang perlu diperhitungkan. Ya, kita lihat para pemain seperti Rizky Xavier, ada juga Muhammad Refi ya.
yang kemarin pun juga membela Merah Putih. Sekarang mereka harus berada di kompetisi yang bisa dikatakan sesungguhnya. Bahkan bajunya pun juga berasa timnas sekali. Iya, betul. Masih sangat hangat ya baru kemarin. Saya rasa mental bertandingnya pun sudah siap ikut di liga ini. Dan nama Bara Kaltim ini juga berafiliasi terhadap asal dari manajernya ya. Iya, betul. Dari Samarinda tentunya, dan akhirnya ditetapkan Bara Kaltim mengisi slot tentunya seperti biasa yang kita lihat bagaimana seringkali ada slot yang kosong di Liga Pro. Karena memang sangat dinamis sekali apa yang terjadi, banyak tim yang merger, diakuisisi, itu juga yang kerap kali kita lihat di setiap tahunnya. Iya, betul. Di SKN pun ada beberapa pemain baru ya yang baru bergabung di Liga tahun ini. Di sana ada Fadi Reza, juga ada kiper Bramenta, dan ada pemain lainnya yang memang turut ikut di Liga bersama SKN. Betul. Apalagi dengan masuknya Fandi ya. Betul. Ini juga menjadi sebuah kekuatan yang luar biasa tentunya bagi SKN sendiri. Fandi merupakan pemain yang berasal dari Permata ya saat itu. Betul. Pemain yang sangat diperhitungkan juga. Nah, kita lihat defense yang baik dilakukan oleh SKN. Kita lihat juga bagaimana para penonton yang berada di GOR UNY ya. Dari hari pertama di mana dibuka kompetisi di grup B ini sudah cukup banyak yang hadir di sana, berbeda dengan beberapa tahun lalu. Partai final penuh tapi hari-hari biasa tidak terlalu penuh. Sekarang kita lihat bagaimana antusiasme para penonton yang sudah ngeh ya dengan ada kompetisi futsal yang menarik. Kita lihat kedua tim silih berganti menyerang dan bertahan ya. Artinya di sini di menit-menit awal sangat seimbang sekali. Betul. Di mana Coach Denny Handoyo menekankan pemainnya pada saat memang momennya untuk pressure, mereka akan melakukan pressure, tapi juga tidak terlalu frontal ya. Artinya pada saat menguasai bola Bara ini cukup sempurna, Coach Denny Handoyo meminta pemainnya untuk kembali setengah. Artinya ini pertimbangan dan perhitungan yang sangat matang. Tidak begitu saja bertemu dengan pemain muda terus berani menekan begitu saja. Artinya sangat dipertimbangkan dengan matang. Dan tidak boleh dianggap enteng yang pasti ya. Betul. Para pemain muda ini. Nah, kita lihat juga bagaimana hati-hati Jenny tadi. Farudin. Kembali lagi Jenny. Ya, Jenny pun juga kita lihat beberapa tahun yang lalu dia menarik perhatian ya dengan permainannya yang solid ya. Sempat masuk di seleksi timnas AFF kemarin, namun dirinya tidak sampai ikut di AFF. Tapi saya rasa perkembangan Jenny juga sangat luar biasa, semakin matang. Diharapkan bisa menjadi andalan buat SKN pada Liga tahun ini. Iya, kita lihat keberanian dari sang penjaga gawang Ahmad Habibi tadi untuk keluar ya, karena melihat bagaimana kondisi tersebut cukup membahayakan tadi. Ini cukup terbuka. Sayang sekali passing yang bisa berhasil tadi dibaca dengan baik. Dan kali ini kita lihat juga Rizal. Masih Rizal. Kita lihat sangat tenang sekali pemain dari Bara Kaltim ini. Ada Revi di sana. Secara garis besar saya lihat sejauh ini strategi yang diterapkan Coach Sayan memang tidak berbeda ya dengan apa yang diterapkan oleh Coach Kensuke. Artinya ini memang benar-benar pematangan dari segi strategi yang ingin dikembangkan atau disiapkan nanti pada saat bergulirnya kembali AFC. Betul. Di tahun depan ya. Kita berada di posisi ketiga karena kalah oleh Thailand kemarin. Vietnam berada di posisi kedua, yang lolos ada 3 dari grup ASEAN untuk lolos nanti ke Iran. Dan inilah para pemain yang akan diturunkan nantinya. Dan saya rasa ini impact-nya akan sangat besar. Sangat besar sekali. Ya, memang mengutip dari bisa dikatakan juga dari pihak federasi sendiri ya, mengatakan bahwa jangan sampai pemain-pemain ini pemain muda, pasti kalau dimasukkan tim-tim profesional mereka akan berada di bangku cadangan, minutes play-nya sedikit dan itu tidak bagus ya untuk perkembangan. Ketika ada slot langsung masukin aja. Jadi tim yang berada di kompetisi. Ya, baik sekali kita lihat ini sebuah serangan, sebuah peluang. Berhasil di blok tadi. Luar biasa. Ihsan. Kali ini Saifullah ya selalu memperlihatkan skillnya. Kita lihat. Memang sangat luar biasa pemain satu ini dengan kemampuan kekuatan kaki kirinya. Sangat mudah sekali melewati tahanan dari SKN. Sebenarnya tadi finishing yang sudah cukup tepat sebetulnya ya. Artinya ini peluangnya sudah ada buat Bara. Ini juga patut diwaspadai oleh pemain-pemain dari SKN. Tarik lagi ke belakang, kita lihat harus santai para pemain ini. Mengadaptasi di mana pola yang diterapkan oleh para pemain yang jauh lebih senior ini pastinya bermain dengan zonal, dengan bermain
memainkan tempo ya, betul. dibandingkan para pemain muda ini. Ya. Saya rasa banyak strategi yang memang berkembang ya. Iya. Artinya pada saat ada bola di flank, mereka banyak melakukan variasi. Di sana ada pararela, ada diagonal, ada one two di sana. Ya tertekan sejauh ini SKN ya. Betul. Cukup baik permainan dari Bara sejauh ini. Jadi bisa dibilang meskipun ini ada bisa dikatakan tim baru, tapi bagi SKN ini menghadapi timnas masalahnya. Ya, betul. Meskipun under 20, tapi kita lihat ini adalah skalanya skala tim nasional. Ya. Isinya adalah pemain-pemain muda terbaik. Ya, yang berada di negeri ini. Jadi ini jangan heran jika tim-tim lain juga akan cukup kesulitan. Ya. Ada Saifullah, Sanjaya di sana, juga ada Dewa di mana yang memang pada saat bermain di kualifikasi AFC sangat luar biasa penampilan mereka. Dan jangan lupa para pemain muda ini dibandingkan dengan pemain profesional lainnya yang belum merasakan timnas. Ya. Ini pemain-pemain muda ini sudah menghadapi pemain-pemain dari betul. negara-negara luar. Betul, dari Thailand, dari Tidak. Vietnam, dari mana-mana. Jadi mereka sudah merasakan bagaimana kerasnya permainan dari tim luar. Sementara meskipun pemain di klub itu lebih senior, ada beberapa yang memang belum merasakan menghadapi tim asing. Ya, betul. Secara mental artinya mereka percaya dirinya akan tinggi karena pernah merasakan atau baru sangat merasakan kemarin Garuda di dalam mereka. Defense sangat baik dilakukan tadi. Transisi yang sangat baik. Kita lihat SKN sejauh ini belum dapat mengembangkan permainannya ya dalam menyerang. SKN tim yang hampir saja bisa mendapatkan gelar di tahun lalu. Ya, dimana kedua pelatih dari tim ini ada sama-sama legend ya, pemain yang memang pada eranya sangat luar biasa. Betul. Dimana Coach Sain dan Coach Denny Handai ini dalam posisi saat menjadi pemain juga pemain yang caps timnasnya juga banyak. Ya. Oh, ini sebuah peluang kembali. Berhasil tadi dihalangi oleh Ahmad Khairon. Tapi kalau kita berbicara kalau kita berbicara tentang Khalid dan juga Said ya, pemain asing dari Belanda ini, apakah Anda melihatnya ini rekrutmen yang pas untuk SKN? Ya, di tahun sebelumnya mereka juga ada di SKN ya. Artinya tidak perlu waktu yang lama untuk mendapatkan chemistry dalam tim ini. Saya rasa perekrutan yang sangat tepat lah. Ya, jadi tidak perlu lagi untuk beradaptasi banyak ya. Betul. Secara strategi ataupun secara chemistry satu sama lain di antara pemain saya rasa juga udah sangat klik ya. Kita lihat tekanan kembali sekarang mencoba untuk mengambil alih permainan para pemain dari SKN melalui Fandi. Ya, pertahanan yang baik, covering yang baik dari Bara Kaltim. Di mana pada saat pemain-pemain SKN menguasai bola dengan skill yang cukup tinggi, maka di sana ada covering. Artinya ini juga sudah dipertimbangkan oleh Coach Sayan. Ya. Saya rasa sejauh ini sangat baik apa yang diterapkan oleh pemain-pemain di lapangan. Nah, kita lihat para penonton yang hadir di sini, Jawa Tengah terutama, karena SKN sendiri seperti kita tahu bahwa ini adalah dulunya BJL ya. Dari Semarang. Dan diharapkan juga bagaimana. Oh, ini sebuah peluang kali. Berhasil tadi dibuang saja, tenang sekali. Kita lihat bagaimana Firman Ardiansyah tadi. Jenny Firmansyah ya. Tenang dibuang saja daripada cari perkara ya. Betul. Sebuah tendangan first time tadi dari Fandi. Sangat tangguh kita lihat Habibi ya. Dimana memang mentalnya walaupun pemain muda tapi tidak mudah sebetulnya pada posisi menjaga gawang di mental-mental mereka di usia-usia U20 ini. Betul. Tapi Habibi sudah memperlihatkan kualitasnya. Hampir saja tadi beruntung bagaimana Ihsan Rahadian cepat sekali tadi mengcover dan menangkap bola dengan baik. Ini sebuah peluang emas dua kali. SKN harus berhati-hati dengan dua peluang yang terbuka yang dimiliki oleh Bara Kaltim ini. Ya, peluang tercipta dari permainan terbuka, bahkan dari corner kick pun tercipta ya. Artinya harus diwaspadai saat Bara Kaltim mendapatkan bola mati di sini, Didan. Sangat berbahaya bola-bola mati set piece yang dimiliki oleh Bara Kaltim ini. Ya, ini para penonton luar biasa di milenial karena kita tahu bahwa para penonton yang mencintai futsal ini pasti adalah anak-anak muda di bawah usia 20 tahun rata-rata. Ini adalah olahraga yang berkembang pesat di anak-anak muda. Kita lihat juga bagaimana di SMA atau di kampus-kampus ini adalah olahraga yang bisa dikatakan juga cukup atau sangat populer. Iya, betul. Bahkan para pegawai kantor pun juga futsal. Betul. Ya, betul. Ya, simple, tidak perlu orang banyak.
cukup 10 orang bisa bermain ya di sentra-sentra futsal di berbagai daerah. Dan rileks permainannya ya. Bisa main ngotot seperti ini, bisa santai-santai aja. Artinya perkembangan yang sangat luar biasa bagi futsal Indonesia. Ya, kita lihat sekali lagi bagaimana sudah 8 menit pertandingan berlangsung. SKN dan Bara masih berbagi skor 0-0. Sebetulnya kita lihat di sini SKN coba memainkan tempo ya. Artinya tidak ingin bermain kecepatan yang maksimal seperti Bara. Namun pada saat SKN menguasai bola, tim dari Bara Kaltim ini selalu menekan. Jadi menekan tanpa bola. Artinya mereka walaupun tidak menguasai bola terus menyerang. Sehingga pemain-pemain SKN tidak terlalu mudah dalam mengalirkan bola. Dan ini pun juga ada pride di antara mereka bahwa jangan sampai kalah sama anak-anak muda ini. Betul. Itu yang pasti. Kita lihat juga penjaga gawang dari SKN ya tetap dipercaya. Penjaga gawang nomor 1 mereka ada Iksan Rahadian. Di mana penampilannya memang cukup luar biasa. Kalau di luar di kalangan penonton atau pemain yang sering ketemu di turnamen dibilang kiper ajaib. Kiper ajaib. Kita lihat bagaimana dia save-nya juga begitu luar biasa tadi. Sempat juga masuk menjadi kiper tim nasional pada saat AFF tahun 2016 ya. Kehilangan momentum kali ini para pemain dari Bara Kaltim. Dan jika kita lihat juga bagaimana di liga yang sudah berlangsung 12 musim ya. Sejak 2006 ada tim yang sudah 3 kali menggenggam gelar juara dunia yaitu juara di Indonesia yaitu Elektrik PLN dan juga IPC Pelindo 2 ya. Betul. Famos 2 kali di 2017, 2018, Black Steel 2016 saat itu. Sementara terakhir IPC Pelindo 2 itu adalah 2015, 2014 tidak ada kompetisi saat itu ya. Dan tim besar seperti Elektrik yang menjuarai di tahun 2013 saat itu juga harus merasakan bagaimana mereka tidak ada dalam kompetisi ya. Sangat disayangkan sebenarnya. Waktu itu hanya sekitar mungkin 2 minggu ya sebelum kompetisi dimulai, menarik dan juga tidak mengikuti kompetisi ya. Walaupun sebenarnya tim itu sudah disiapkan ya, sudah ada latihan. Tapi kita tidak tahu apa keputusannya pada akhirnya mereka tidak mengikuti liga profesional lagi. Keputusan perusahaan ya bisa dikatakan seperti itu karena mau tidak mau ini ada banyak tim yang memang nafasnya adalah dari perusahaan sendiri. Betul. Kembali lagi ke permainan, kita lihat cukup sulit bagi para pemain SKN untuk bisa membuka peluang. Belum ada peluang yang terbuka bagi tim ini. Kita lihat Pandi, masih tidak terbaca. berhasil ya. Dan kali ini 3 melawan 2. Sayang sekali sebuah umpan tadi yang ditujukan. Tidak berhasil mencapai Rizky tadi. Sangat seru sekali kita lihat saling Rizky menyerang. sekarang sendirian dia. Melakukan attempt tapi masih melebar tadi. Sejauh ini sangat menarik karena permainan terbuka ya. Artinya ada silih berganti transisi di mana pada saat satu tim menyerang, sebaliknya pada saat bola kembali direbut oleh tim SKN menyerang. Sejauh ini masih berimbang. Kali ini SKN menekan. Attempt yang terlalu optimis saya rasa dari Anton Cahyo. Karena sangat disayangkan juga pada saat pemain SKN Anton menguasai bola tidak ada yang muncul dari lini kedua. Terpaksa ya jadinya. Artinya tidak ada pilihan lain. Ahmad Habibi. Harus waspada sekarang Ahmad Habibi. Mulai membuka serangan dari para pemain dari SKN. Rotasi tampaknya akan coba kembali dilakukan oleh tim dari SKN. Xavier. Tidak berhasil berdeliver bola ke depan dari Rizky Xavier. Main bernomor punggung 5 sebagai kapten tim. Ya, sejauh ini juga penampilan mereka di kancah internasional juga memuaskan ya. Betul. Meskipun berada di peringkat ketiga tapi paling tidak bisa lolos nanti. Artinya ini proses terus berjalan ya. Dari segi mental dan strategi juga masih banyak yang harus diperbaiki, tapi saya rasa kemarin mereka sudah membuktikan bahwa mereka layak mewakili Indonesia di U20 ya. Betul. Mereka memang berat melawan Thailand di kandangnya saat itu dan harus kalah dengan sebuah peluang kembali yang tidak berhasil oleh Atif Rizky. Skill yang coba
dipertontonkan oleh Afif Rizky. Ya, luar biasa pertahanan dari Barak Altim. Sama sekali tidak dikasih celah ya, Ya, pemain SKN ini. melewati garis tengah ini Ya. sulit ya. Ini tugas dari Coach Denny Handoyo tentunya untuk membuat bagaimana caranya bisa membongkar pertahanan dari Barak Altim. Dan ini adalah pertahanan yang terjadi ya. Iya betul, pada saat SKN menguasai bola sama sekali tidak dikasih celah bagi pemain-pemain SKN untuk menguasai bola terlalu lama. Saya rasa sangat menguntungkan bagi Coach Sayan mempunyai pemain-pemain usia muda justru bisa dimaksimalkan secara fisik ya. Apalagi mental mereka cukup baik sehingga tidak lagi banyak kesalahan-kesalahan mendasar yang dilakukan. Rizal, masih Rizal. Oh, berbahaya ini. Hati-hati. Karena di sana tentunya ada Afif Rizky yang siap mencuri bola tadi. SKN sekarang masih belum berhasil. Ya, cukup keras ya kita lihat. Di sana ada gerakan lanjutan dari Fariza Yodanata ya, saat perebutan bola. Ya, kita lihat tangannya sempat sedikit masuk ke area. Kakinya kena bola, tapi tangannya ini yang terkena area dada ya. Ini pasti ada rasa senioritas tidak kalau bermain seperti ini? Pasti. Ada strategi lain di luar sistem ya. Artinya shock terapi buat pemain-pemain muda. Ini seperti kalau di kampus ada anak-anak yang yang baru masuk di tahun pertama terus menghadapi para tim senior di angkatan atasnya ya. Iya, betul. Ini pasti ini akan ada sedikit ya. Saya rasa meskipun ada beberapa pemain juga yang seumuran sebetulnya di tim masing-masing ya. Hanya berbeda 2-3 tahun saja, tapi ya tetap ini ada sebuah peluang, tapi Ahmad Habibi langsung saja memutus momentum tersebut, membuang dengan jauh tadi. Tenang ya penjaga gawang ini. Walaupun tidak didampingi secara langsung oleh Coach Kensuke ya, yang waktu itu mendampingi mereka di kualifikasi AFC Under 20, saya rasa juga Coach Kensuke hadir di GOR ini. Iya. Tetap memantau gimana perkembangan dari anak asuhannya. Ya, Anda juga harusnya keliling ya. Ya, harusnya keliling tapi kita lihat harus hadir di sini. Ya. Keras sekali ya. Ya. Apa yang dilakukan oleh Rizky tadi. Harusnya hadir memantau pemain, tapi dari layar kaca saja cukup ya. Kita lihat Xavier ya, walaupun bermain dalam tekanan, tetap mereka mentalnya juga tetap bisa terkontrol. Sangat nyaman sekali pemain-pemain dari Barak Altim ini menguasai bola. Ya, cukup mengejutkan ya, Barak Altim menguasai jalannya pertandingan sejauh ini. Ya. Di mana SKN melakukan serangan balik sekali-sekali, meskipun mereka mencoba untuk efektif, kita lihat sekali lagi. Ya, betul Didan. Kita lihat SKN sedikit menurunkan daerah pertahanannya ya di setengah. Berharap pada saat mendapatkan bola bisa transisi. Tapi transisi sejauh ini juga belum terlalu berhasil karena cepat juga Barak Altim pemain-pemainnya langsung kembali pada saat kehilangan bola. Kita lihat apik sekali para pemain dari Barak Altim ini. Mereka menempatkan pemain-pemain dengan sangat baik. Pergerakannya juga sangat bagus. Kita lihat bagaimana mereka defense. Sulit untuk mencari ruang para pemain dari SKN. Betul sekali Dan. Pada saat bertahan pun tetap mendominasi areanya sendiri. Di mana satu sama lainnya saling mengcover ya, menutupi area-area yang sayang sekali terlalu jauh. Pelanggaran jelas tadi dilakukan oleh Habibi. Ya, luar saya rasa area dan kartu kuning. Ya, sangat tepat ya. Wasit kali ini memberikan keputusan kartu kuning karena Habibi sudah di luar area kekuasaannya. Ya. Sudah di luar garis. Tadi sebetulnya tackling yang pertama itu sudah dapat ya oleh Ahmad Habibi. Kita lihat dia meminta maaf terhadap pelatihnya. Ya. Kaki kedua ya. Ya. Kaki sebelah kiri ingin mencoba untuk mengambil bola tersebut dan ini ada time out ya. Saya pikir tadi dia akan ditukar. Dan sejauh ini memang bagi SKN FC kita akan dengar. Ya. Cuk, ucap di sini Cuk. Cuk. Ya, apa yang Anda lihat tadi dari strategi tadi yang diterapkan oleh Denny Handoyo? Ya, pada saat mendapatkan kesempatan bola mati ya, kayak sepertinya Coach Denny Handoyo ingin memaksimalkan. Artinya di sana diambil time out untuk mengatur bagaimana proses nanti saat mengambil keputusan di bola-bola mati ini bisa menghasilkan sebuah gol. Ya.
Kita akan lihat seperti apa proses yang akan dilalui saat lagi. Jika berhasil, ini tentunya juga akan membuat mental dari para pemain dari SKN juga meningkat ya, karena kita tahu mereka cukup tertekan. Ya. Mereka mencoba untuk memanfaatkan serangan balik dengan seefektif mungkin. Iya, betul. Dan kita lihat para pendukungnya juga begitu banyak di sini dan Ya. ini cukup berbahaya bagi Ahmad Habibi. Ya. Kita lihat wajah-wajah yang cukup cerah ya, ceria ya. Artinya tidak ada tekanan dalam. Tidak ada tekanan ya, karena memang mereka bukan dalam tanda kutip mereka bukan klub yang ingin menjuarai turnamen ini sebetulnya gitu. Tapi jika mereka juara, wow, luar biasa. Luar biasa ya. Oh, tidak berhasil. Sayang sekali kesempatan yang cukup baik ya di area yang cukup baik pula, cukup. Fandi beristirahat dulu tadi, Fandi Permana. Yang diharapkan nanti akan lebih gahar lagi penampilannya di sesi berikutnya ketika dia masuk. Di lapangan tentunya dipersiapkan juga ada Fahrudin Puji Haryanto yang siap masuk. Ya, dimana pemain satu ini mempunyai shootingan yang cukup keras dan akurasi yang cukup baik. Ini dia Fahrudin masuk. Bikin bagi Bara. Akan diambil oleh Sanjaya. Berhasil di cover tadi dengan baik. Ya, kita masih ingat Firman ya, Ya. yang selalu tersenyum. Tapi kali ini Firman belum terlihat tersenyum gitu kan. Dia masih pikir kompetisinya ini masih sangat panjang. Iya, iya. Ini baru pertandingan pertama. Di pertandingan grup B tentunya masih banyak tim-tim lain yang harus dia taklukkan. Dan kita tahu bahwa grup ini bisa dikatakan cukup berat berat sekali. Dimana ada Famos ya. Ya. Pertandingan awal saja tadi sudah cukup panas dan juga bisa dikatakan sangat kompetitif ya. Ya, betul. Antara Famos dan juga Cosmo. Famos start dengan cukup baik di pertandingan awal. Berhasil menangkan dengan skor 3-1 tadi. Kita lihat Sanjaya yang memang mempunyai kemampuan yang saya kira cukup lumayan, cukup baik. Hanya tinggal mentalitas saja dari para pemain muda ini. Ya. Bagaimana mereka tidak down ketika ketinggalan. Memanfaatkan kecepatan mereka dengan sebaik-baiknya. Karena soalannya bukan cuma hanya bermain cepat, tapi bagaimana bermain tepat ya. Betul, betul. Kita lihat sudah masuk menit ke-14. Tapi saya kira luar biasa ya penampilan dari anak-anak muda Barakaltim ini. Ya. Masih bisa mengimbangi. Saya pikir tadi SKN bisa minimal dalam 10 menit bisa menjebol 1 gol ya. Ya, ya. Walaupun sebenarnya di SKN sendiri juga banyak pemain-pemain yang pernah merasakan caps timnas ya. Di sana ada Yusuf, juga ada Fahri Reja. Kipernya juga di sana, penjaga gawangnya ada Ihsan Radian. Ini sebuah attempt tadi. Ya. Dengan yang sangat keras dari Fahrudin. Saifullah. Berhasil diblok tadi dan akhirnya keluar. Bawa upaya dari Saifullah. Main yang cepat ini kita lihat sekali lagi. Ihsan. Tubi-tubi gawang yang tadi dibombardir oleh para pemain dari Bara ini. Firman Ardiansah tadi terlihat berada tepat di depan penjaga gawang. Kali ini ancaman yang... Firman! Bukan, kita lihat hampir saja. Rahmat Zidani tadi. Dia switch ya dengan Firman. Tadi tiba-tiba dia berada di depan penjaga gawang. Zidani, kita lihat sekali lagi Firman naik ke atas. Zidani sendiri, tapi lagi-lagi Ihsan Rahadian ya melakukan covering dengan sangat baik sekali. Artinya beberapa kali peluang sudah tercipta buat tim Bara ya. Tadi memang sepertinya Firman itu menjadi apa ya, bisa menjadi jebakan ya, pengalihan. Dia maju, akhirnya Zidani tidak ada yang mengawal karena mengikuti pergerakan Firman dan tinggal sendirian di depan gawang. Artinya ini juga proses pada saat latihan saya rasa sangat dimatangkan ya oleh Coach Sayan yang memang kali ini mendampingi pemain-pemain usia 20 Indonesia ini yang menjadi satu tim di Barakaltim. Sayang sekali tadi sebuah skema yang bagus yang dilakukan. Ya. Pelanggaran. Ya kita lihat
Barangkali ada trash talk di antara kedua pemain ini. Ya. Ya, kita lihat ini yang akan terjadi ya pada saat pemain-pemain yang lebih senior menghadapi pemain yang memang di bawah mereka usianya. Yang ada tekanan, memberikan shock terapi. Kamu jangan macam-macam ya. Ya. Kita tidak tahu ya apa yang diucapkan, tapi perlu itu ya. Perlu itu shock terapi. Cara di luar strategi ini juga salah satu cara ya untuk gimana caranya mereka biar main tidak selepas permainan sebenarnya. Iya, karena memang jika kita nanti menghadapi tim-tim dari luar negeri, kita jangan main polos lah ya. Iya, betul. Kita kebanyakan terlalu bermain polos, mengikuti dalam tanda kutip aturan secara baik, tapi ada beberapa hal yang sebetulnya bisa agak sedikit diakali dari aturan tersebut. Tidak melanggar aturan, tapi sedikit menyentuh larangannya gitu ya. Kadang-kadang trash talk itu sangat penting ya. Bukan karena kita belagu atau apapun, tapi ya itu untuk membuat mental lawan down. Iya, betul. Kita lihat kadang-kadang pemain dari Thailand ketika beradu body dia sikutnya sedikit masuk, tidak terlihat oleh wasit atau apanya kakinya segala macam, karena itu sudah dilatih bagi mereka ya. Karena kita tahu ketika berada di lapangan, apalagi kita pernah berada di lapangan, ketika lawan mengintimidasi seperti itu, jika tidak kuat mental, kita juga akan down jadinya. Malas mainnya jadinya. Walaupun mungkin kita tidak tahu ya, coach ini memberi instruksi seperti itu atau tidak, tapi artinya pemain-pemain juga sudah tahu, sudah dewasa gimana caranya bermain sportif. Benar. Intimidasi, tekanan, trash talk itu adalah bagian yang biasa dari olahraga. Dan bahkan sekarang kita lihat saja di olahraga yang tidak body contact saja seperti bulu tangkis Kita melihat bagaimana The Minions itu ada pemain-pemain yang sangat nakal kalau saya rasa karena dalam tanda kutip mereka membuat kesalahannya lah ya. Itu olahraga yang tidak melakukan body contact apalagi ini apalagi ini yang body contact yang bisa bersentuhan langsung dan terus membisikkan apa kita nggak tahu. Kadang-kadang sambil lewat kita bisikan sesuatu, itu hal yang lumrah. Setelah tempaan di olahraga semuanya akan berakhir dengan damai pastinya. Betul. Kali ini kita lihat bagaimana SKN membuka peluang. Berhasil ditangkap dengan baik oleh Ahmad Habibi. Kita lihat reaksi yang sangat cepat. Lagi-lagi Ahmad Habibi masih terlalu kokoh. Jaga gawangnya sehingga tidak mudah bagi pemain SKN menciptakan gol. Kali ini jaga gawang dua-duanya juga mental baik ya, Iksan dan juga Ahmad Habibi. Betul. Terus menekan ke anak dari Barakaltim ini. Sama sekali tidak dikasih celah atau tidak dikasih kesempatan untuk menguasai bola terlalu lama pemain SKN. Transisi yang cukup baik. Sebagai seorang penjaga gawang, pilihan yang tidak mudah ya. Karena kadang-kadang kita juga main bola dengan rekan-rekan saja suruh jadi penjaga gawang nggak mau. Tanggung jawabnya besar. Apalagi di olahraga futsal ya. Menjaga gawang ini karena pada saat menjaga gawangnya tidak selalu dengan tangan. Kalau perlu muka kena, badan kena, semua ya. Kadang-kadang di sepak bola atau di futsal jadi penjaga gawang, kalau kita main bersama teman-teman enak lah. Kesannya enak, tidak keringatnya nggak banyak ya. Tapi jarang yang mau. Ingat saya juga waktu masa kecil pada saat ingin bermain selalu kalau lagi pemilihan pemain itu suka kayak ngumpet dulu gitu. Begitu main baru kita muncul. Nggak mau jadi kiper. Tanggung jawab karena nanti akan menjadi orang yang diledek ya jika kalah. Jadi mentalnya harus kuat ya. Bisa dipuji setinggi langit, tapi bisa dijatuhkan juga dengan kuat ya penjaga gawang. Dan ini mental seperti ini dibangun oleh Ahmad Habibi, oleh Iksan Radian ya sebagai penjaga gawang yang bisa dikatakan juga mumpuni ya untuk sekelas di Liga Pro ini. 1 menit 50 detik lagi waktu tersisa, tidak terasa memang. Masih 0-0. Akan menjadi pertandingan yang sangat ketat pastinya, siapapun yang menang akan tipis. Ini dia steal yang sangat bagus sekali. Dua pelanggaran tadi, benturan dilakukan oleh Ari Ramdhani. Kita bisa lihat ya ini sengaja atau memang terpleset. Tetap menjaga fair play, tetap respect satu sama lain.
Kita lihat Ari Ramdhani berupaya untuk mengambil bola. Tapi, Ya, sebenarnya kuda-kudanya sudah terlanjur Sudah ya. terlanjur. Tidak bisa lagi Ya. untuk menahan kakinya. karena bolanya sudah dapat duluan sebetulnya tadi. Ya. Ini ya. Biasa nih. Siapa mau blok? Di sini Robi sama Paul. Ya, kalau ini nih, Paul di sini. Robi blok. Kita lihat coach saya memberikan instruksi. Kita ya. Ini Ais deh. Ais, mau dong. Jaya di sini, Jaya. Ya, kita lihat instruksi yang diberikan oleh Coach Sayan ya di starting board tadi. Ya. Memang lagi capek ya, Ya. disuruh melihat board. Melihat posisi di mana Ya, ini ya. juga harus disikapi dengan baik oleh Ya, para betul. pemain. Karena jadinya nanti di lapangan pun juga adalah kreativitas para pemain tersebut ya. Untuk bermain dengan sekreatif mungkin. Betul. Ini adalah di mana para penjaga gawang menyelamatkan gawangnya masing-masing ya di highlights tadi. Ya. Dan sangat luar biasa mereka lakukan. Tinggal 1 menit 36 detik lagi Ya. waktu di layar kaca Anda. Bisa menit berdarah ya, Ya. bagi tim yang nanti kebobolan ini. Kita lihat di sana ada Sanjaya, di mana kita ketahui Sanjaya mempunyai kekuatan kaki kanan dan kaki kiri yang cukup baik. Ya. Dari tahun ke tahun aparel yang digunakan oleh pemain makin keren ya. Ya, makin keren dan makin mudah mencarinya. Makin gitu. mudah mencarinya karena kita lihat ya banyak sekali sponsor yang ingin terlibat di futsal Ya, sekarang. betul. Dari terutama aparel-aparel lokal. Ya, sangat banyak sekali. Langsung baik sekali. Sebuah tendangan keras tadi. Ya, satu set piece yang cukup baik. Ini yang seperti Anda katakan Sanjaya menjadi pemain yang memiliki tendangan yang Ya. sangat bagus ya. Kalau kita amati Sanjaya ini mungkin 10 kali kesempatan syuting, 8 atau 9-nya mengarah. Selalu on target. Udah. Kesalahan yang Apa ini? dilakukan. Kartu kuning. Apa yang terjadi kita tidak melihat tadi dalam posisi replay soalnya. Ya, ya. Ya, Muhammad Sanjaya yang mendapatkan kartu kuning. Sampai 2 pengadil yang berbicara dengan dia. Kita belum lihat nih apa yang terjadi sebenarnya ya. Belum Iya. terlihat jelas Bidang. Sampai ada 2 dari pengadil yang Harus memberikan penjelasan kepada memberikan penjelasan kepada pemain. Sanjaya ya, kepada Ya. pemain. Sengaja dibuangkah ini? Kita lihat karena lemparannya Ya. rare ya, Ya, agak-agak betul. aneh ya. Ya. Lemparan yang sangat keras tadi. Kita tidak melihat tadi apa yang terjadi sebetulnya. Terjadi yang di corner pick dan membuat protes dan akhirnya melahirkan kartu kuning. Ya. Ada kedua wasit di sana saling berbicara. Ya, Dan di mana keputusannya tetap ada di wasit utama ya. Ya, Kalau betul. di futsal. Ada Hanif ya, ada dari SKM yang pemain juga yang mempunyai kualitas sangat baik ya. pada saat memberi bola ataupun penetrasi ke daerah pertahanan lawan. Belum berhasil kali ini. Tangan. Kita lihat sampai keluar ya, Ya. penjaga gawang untuk mengantisipasi tadi. Walaupun sebenarnya juga sangat berbahaya Ya. apabila terlalu keluar dan di sana masih ada pemain bertahan. Pada saat pemain Barakaltim tadi berhasil menguasai bola, sangat kosong sekali gawang Ya, dari betul. SKM. Ini dia sebuah peluang kali ini. Ya. Terlalu lambat, Ya, terlalu kita lambat. lihat. Sayang sekali. Kita lihat sangat cepat sekali pemain dari Barakaltim ini pada saat kehilangan bola kembali ke daerah pertahanannya. Tadi sprintnya lambat sekali Ya. ya, sayang sekali. Sayang sekali. Sudah tinggal berhadapan dengan penjaga gawang padahal. Timing ya, timing momen yang harusnya sudah dipasing masih terlalu dipaksa untuk menguasai bola atau harusnya di shooting. Karena memang futsal ya bicara selalu timing, kapan saat yang tepat. Belum berhasil. Kembali lagi. Sejauh ini kita lihat masih sangat berimbang walaupun persentasenya sedikit Barakaltim memberikan tekanan ya. Ya. Kembali keluar. Ya kita lihat sangat sulit pemain-pemain SKM mengembangkan permainannya. Belum ada gol yang terjadi di pertandingan babak pertama ini pemirsa. Sulit bagi kedua tim untuk bisa membobol gawang. Kita lihat mereka sama-sama kuat. Defense mereka juga sama-sama bagus. Transisi juga kita lihat mereka berhasil
memaintainnya dengan sangat baik. Dan yang terpenting, kedua penjaga gawang adalah penjaga gawang yang terbaik ya. Terbaik ya. Oh, masih terlalu jauh ya. Lambung di atas mistar dari Ihsan Rahadian. Tinggal menunggu saat-saat akhir saja di babak pertama ini. Pertandingan berakhir. Hanif sibuk mengatur rekan-rekannya di sini. Ya. Kedua tim masih menyerang mengandalkan flank-flanknya. Oh, berhasil tadi dipotong oleh Ahmad Habibi. Ya. Ya, selesai sudah pertandingan di babak pertama ini, di mana pertandingan berjalan cukup alot. Dan tentunya bagi pemirsa, Anda menyaksikan bagaimana pertandingan yang tidak disangka-sangka berlangsung dengan ketat, di mana SKN FC menghadapi Bara Kaltim dan skor sementara adalah 0-0. Kami akan segera kembali yang berasal dari Kebumen ini. Kalau kita tahu bahwa bagaimana mereka melakukan 4 laga saat itu dengan uji coba di Bangkok ya untuk menghadapi Futsal League ini, menghadapi tim Thailand, membawa pemain lokal dan juga mereka memasukkan Fandi Permana untuk timnya. Ini adalah bukti keseriusan dari SKN sendiri mengikuti ajang-ajang resmi, ajang-ajang uji coba maksud saya dengan tim-tim besar di kawasan. Ya, artinya dari pihak manajemen juga ingin hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya ya, Dudan. Dan pertandingan kembali dimulai babak kedua, SKN menghadapi Bara. Kita akan menyaksikan bagaimana pertandingan ini akankah berakhir manis untuk salah satu tim atau mungkin juga mereka akan bermain imbang. Masih 0-0 sejauh ini dan SKN memakai jersey berwarna biru kuning bagi Anda yang baru bergabung tentunya. Sementara Bara menggunakan jersey berwarna putih dengan tulisan berwarna merah. Ya, kita lihat ada perubahan strategi di pertahanan dari SKN ya. Pada saat pemain Bara Kaltim menguasai bola sekarang lebih berani menekan. Kita lihat ya. Kanan coba dilakukan kali ini oleh pemain dari SKN. Berhasil diblok oleh Ahmad Habibi, penjaga gawang dari Bara Kaltim. Ya, kita lihat kapten tim dari SKN, Jenny Firmansyah, yang juga sudah cukup matang ya, karena masuk dalam seleksi tim senior kemarin. Ya, dan mereka pun juga berkata bahwa ini saatnya ya, tidak memberikan kesempatan lagi pada para pemain muda ini untuk bisa berkembang permainannya secara baik. Ya. Bola keluar kali ini. Ahmad Habibi dipastikan akan bekerja lebih keras di pertandingan babak kedua ini, pemirsa. Ya. 2 peluang yang tadi. Betul, 2 peluang ya di menit-menit awal babak kedua. Ya. Cukup manis apa yang dilakukan oleh para pemain dari SKN di awal babak kedua ini. Mereka mencoba menekan, tidak ingin terintimidasi oleh para pemain muda ini. Sekaligus mereka mencoba untuk berotasi beberapa pemain, menyiapkan pola permainan yang pas seperti yang Anda tadi katakan, bahwa hati-hati dengan transisi, mereka harus lebih baik, lebih dominan karena mereka tentunya lebih banyak pengalamannya untuk main di liga. Dan kali ini SKN kembali lagi mencoba untuk mengambil peluang sebaik mungkin ya. Iya. Covering dilakukan oleh para pemain dari Bara, berhasil diambil tadi. Kita lihat tekanan dari SKN juga berhasil ya pada saat Bara Kaltim menguasai bola. Ini yang harusnya memang dilakukan oleh pemain SKN. Berani menekan di area pertahanan dari Bara Kaltim. Sudah terbukti tekanan yang diberikan berhasil menciptakan peluang. Ya. Kita lihat juga. Lihat sekali para pemain muda ini. Langsung ke depan. Ada umpan yang sangat baik sekali dan berhasil dipotong tentunya oleh Ihsan. Tadi kita lihat juga bagaimana sudah menunggu seorang Rizal ya tadi. Ya, rotasi kembali dilakukan. Kita lihat bagaimana Sanjaya kembali masuk ya, berada di sisi sebelah kiri di ujung. Ya, tadi pemirsa. Salah satu kekurangan ya dari tim Bara Kaltim ini tidak mempunyai pivot murni ya. Kita lihat sehingga bola selalu berjalan alirannya dari flank ke flank, angkor ke flank. Tidak ada bola yang langsung menuju ke area pertahanan dari SKN. Kali ini. Ya, peluang tercipta dari anak-anak Bara Kaltim. Muhammad Sanjaya kita lihat di sana Didan melakukan syuting yang cukup baik.
sayang ya, di sana Firman telat berada di second post. Ya. Lihat Fahrudin. Ya. Oh. Kita lihat Saifullah kali ini dengan tenang menguasai bola. Tekanan terus diberikan oleh anak Barakaltim. Kali ini pemain-pemain SKN juga tidak ingin memberikan kesempatan bagi pemain Barakaltim berkembang dalam menguasai bola. Nah, sekarang kebalikannya adalah para pemain dari SKN mulai menekan ya dibandingkan dengan babak pertama tadi. Mereka sudah membaca ya permainan dari Barakaltim. Analisa yang cukup baik ya saya kira dari Coach Denny Handoyo. Melihat pertandingan di babak pertama terus merubah strategi di babak kedua. Tendangan langsung dan berhasil di blok tadi. Hampir saja membahayakan gawang dari Ahmad Habibi. Baru 2,5 menit pertandingan berjalan. Sayang umpan yang kurang sempurna ya Dilan, kita lihat dari sana. Tapi pemain Bara juga sepertinya kaget tadi. Bola keluar tapi untuk Bara. Karena bola ini adalah para penonton dari SKN yang betul-betul memberikan dukungan yang luar biasa bagi tim ini. Ya inilah ketika resikonya kita menjadi tim yang bagus ya di musim sebelumnya pasti fans banyak. Iya betul. Apalagi di kota Jawa Tengah, seperti di Kebumen dan sekitarnya di Semarang, kita lihat bagaimana para penonton memang banyak ngefans ya sama tim-tim seperti ini. Artinya semakin banyak supporter yang sudah mulai terlibat yang ingin terlibat untuk mendukung timnya. Yang hilang sekarang justru Bandung ya. Ya betul. Dulu banyak tim ada sampai 2-3 ya bahkan. Dan harus kehilangan tim-tim tersebut ya akhirnya. Kita berharap juga sebenarnya Bandung tidak kehilangan talenta, banyak sekali talenta di Bandung. Tapi mungkin untuk butuh waktu lagi untuk berada di kompetisi tertinggi Indonesia. Ini Saifullah. Hampir saya tadi Saifullah. Jadi tahun ini juga ada 2 arena baru ya sebagai informasi yang dipersiapkan untuk di musim ke-12 untuk profesional league ini ya. Ada Sesana Krida di Banyumas ya. Ya betul. Ini lebih tepat karena memang ada di tengah kota dan ini juga bisa dikatakan bagi SKN ini cukup kondusif ya kalau ada di sana karena memang dekat dan juga Gor Laga Tangkas di Pekansari Bogor ya. Ya kita lihat ya tadi Bidan ada gerakan dari pemain Fahrudin terhadap pemain Barakaltim yang sebenarnya juga sangat disayangkan ya. Ya, berbahaya ya. Ahmad tarik ke belakang. Ya kita lihat lebih tenang kali ini anak-anak SKN dalam menguasai bola. Konsep lebih terlihat berjalan. Tadi bola dihalau oleh Firman Ardiansah pemirsa. Berhasil ditangkap dengan baik oleh Ahmad Habibi. Saifullah tadi ya, Saifullah jatuh dia. Main bernomor punggung 4 ini berbahaya. Ya, betul. Saifullah selalu memberikan tekanan atau ancaman ya bagi pemain-pemain bertahan SKN. Kita lihat berhasil mengolongi ya. Tapi dia dihadang. Selalu gerakan yang dilakukan hampir berhasil, selalu berhasil Didan. Ini seperti sepak bola rap-rap ya. Bola lewat orang jangan. Instruksi yang paling sederhana ya, tapi cukup punya makna dan terkenal ya. Betul. Bola boleh lewat, orang jangan lewat. Orang jangan. Kalau saya sih lebih milih orang silakan lewat ya, bolanya jangan ya, bolanya buat kita. Jadi tetap kita nguasain bola ya, sama aja. Ya kembali lagi, bagaimana tekanan sekarang coba dilakukan oleh para pemain dari Bara. Mereka tidak ingin terintimidasi begitu saja Bara. Betul. Merdeka kita lihat bernomor punggung 3 sudah bermain di sini. Ada juga Ari Ramdhani. Tidak, ya kita lihat juga bagaimana Ari berhasil di steal kali ini, cukup berbahaya. Ahmad Habibi juga sudah bersiap dengan kondisi seperti tadi. Berhasil lagi intercept yang sangat bagus sekali. Sayang sekali kita lihat bagaimana tadi Ari Ramdhani ya kehilangan peluang yang begitu baik sekali. Ari Ramdhani. Tanggung memang kakinya. Dia jatuhnya di kaki sebelah kanan ya tadi. Tumpuannya sudah tidak sempurna, kita lihat. Sudah kagok ya. Zakaria. Baik sekali. Sebuah peluang. Ahmad Habibi bagus sekali.
apa yang dia lakukan dan sayang tadi passingnya tidak terlalu bagus oleh Ahmad Habibi. Sana ada Zakaria. Oh, sorry. Fandi ya tadi. Ya, Fandi kali ini. Fandi. Masuk! Ya, kita lihat bagaimana Fandi dengan skill yang luar biasa akhirnya bisa menjebol gawang dari Ahmad Habibi. Ya, golnya tidak nyangka ya. Ya, seperti betul. itu ya. Justru ini adalah tendangan yang sangat tricky ya, sangat menyulitkan bagi penjaga gawang untuk mengantisipasi. Ya, Fandi berhasil menjawab kesempatan yang diberikan oleh Coach Denny ya. Kita lihat tidak. Tendangan dari sisi sebelah kiri Ya, dan betul. kaki kanan Betul. ya. Ruang yang sangat sempit. Ya, inilah Fandi Permana, pemain dengan ciri khasnya di cat ya rambutnya. Ini berwarna putih dan berhasil membawa SKN unggul 1-0. Betul. Jebol juga kita lihat Ahmad Habibi tadi. Seperti yang sudah saya bicarakan tadi di permulaan babak kedua, Didan, ada perubahan yang sangat signifikan yang diberikan oleh pemain-pemain SKN. Yang pasti ini juga analisa dari Coach Denny Handoyo ya. Yang merubah strategi bertahannya juga agak lebih menekan. Sehingga akan terjadi perubahan juga di tim Bara. Ada tekanan di sana. Betul. Ya, memang apa yang dilakukan Fandi juga tepat. Karena pasti penjaga gawang tidak akan menyangka dia akan melakukan shooting. Saya rasa gol yang cukup luar biasa. Sudut sempit. Dan bola diarahkan ke sisi sebelah kanan gawang ya. Jauh tadi. Dan kaki kanan ya tentunya juga dibutuhkan skill yang mumpuni ya. Terlambat untuk melakukan passing tadi sebetulnya. Tadi kita melihat bagaimana sudah bergerak di sisi sebelah kanan Afif Rizky ya. Hanya tidak dipassing tadi. Jika dipassing mungkin hasilnya akan lebih berpeluang besar bagi Afif. Betul. Shooting attempt dilakukan oleh para pemain dari Bara. Kali ini melalui Muhammad Revi. Revi dengan kemampuan kaki kirinya didorong lebih ke depan. Ya, kali ini kita lihat Fandi ya. Simple ya apa yang dilakukan oleh Fandi. Tabrakan keras ya. Kita tahu Habibi memiliki postur lebih besar. Dan timing yang tepat ya Habibi ya. Jadi pada saat lawan tidak sempat menguasai bola dengan sempurna, ini yang dia saya sudah katakan. Tidak terlihat oleh wasit ya, dia masuk tangan lengan kirinya ke area dada. Ini yang memang sebetulnya harus dilatih. Seperti ini. Karena sakit sekali ya. Terkena dada, tapi ya orang atau wasit melihatnya hanya benturan biasa. Tapi padahal siku kirinya itu masuk sebetulnya. Ini menghadapi tim-tim luar negeri ya memang harus lebih sering melakukan hal seperti ini ya. Karena betul. Sebagai upaya intimidasi. Tapi tidak boleh polos juga. Oh, terlalu jauh. SKN sementara ini unggul 1-0. Masih ada 13 menit waktu yang tersisa bagi Bara untuk bisa membuat menyamakan kedudukan minimal. Belum ada rotasi kembali. Masih ada Rizky Xavier. Tarik lagi ke belakang, ada Rizal. Ini ada Afif Rizky. Kali ini ambil up serangan. Xavier, Afif. Rizal, masih Rizal. Langsung ada Fandi di sana ya. Kamu tidak bisa lewatin saya, kata Fandi. Futsal ini pemain yang memiliki naluri menyerang pun juga harus bertahan. Betul. Itu problemnya ya, bagi mereka. Jadi harus dua-duanya bisa. 3 momen yang harus mereka kuasai ya, menyerang, bertahan, dan transisi. Artinya tidak boleh hanya menguasai 2, karena memang semuanya harus dikuasai. Tidak seperti sepak bola yang tugasnya striker ya udah striker gitu kan ya. Karena akan terus berotasi, posisi akan terus berubah, bergerak. Dan bagi penjaga gawang pun juga harus bisa dikatakan memulai serangan dengan baik ya. Betul. Dan ketika diserang juga mereka harus siap jadi libero. Betul. Posisi yang sudah menghilang dari sepak bola sebetulnya. Sayang sekali ya. Ini ada kesalahan yang kerugian. Kesalahan yang tidak terasa tapi sering dilakukan. Sebenarnya ini sangat merugikan, apalagi berada di area tahanan mereka sendiri. Terlalu lama Fandi untuk passing bola. Oh, kali ini sebuah kesempatan besar. Denny. Kurang maju ya kita lihat ya. Bagaimana tadi Fahri Reza ya. Harusnya Fahri Reza lebih maju lagi sedikit ya.
Tapi selain itu memang posisi Habibie yang tepat ya. Iya. Habibie berani keluar untuk menghalau bola bisa dipasing dengan leluasa. Betul. Ya, Karena bagi tim penyerang kita tidak bisa mengharapkan teman kita passing ke arah kita ya. Iya, betul. Pasti Pak teman itu akan passing ke arah di mana teman kita harusnya bergulir ke sana, jalan ke sana ya. Ke area ya, passing area lebih efektif. Iya, betul. Tapi poin pentingnya pada saat Bara Kaltim mendapatkan serangan atau menyerang, selalu ada support baik di tiang satu ataupun second post. Artinya ini juga perjanjian-perjanjian dibuat pada saat latihan sudah dijalankan. Iya, sudah dijalankan. Ya. Drill-drill yang dilakukan saat latihan akan menjadi apa ya, bisa dikatakan refleks ya, di pertandingan ya. Artinya mereka sudah memahami strategi yang diinginkan oleh pelatih. Masih cukup tenang para pemain dari SKN dengan keunggulan 1-0. Ya. Cukup berbahaya, ya, kita lihat. Hampir saja. Ya, peluang yang cukup baik. Nah ini dia sulitnya menendang bola dengan kaki kanan di sisi sebelah kanan ya. Walaupun sebetulnya tendangannya cukup bagus ya, mengarah. Namun pembacaan bola dari kiper Emisa ini juga cukup baik. Saya lihat pojok. Ada penurunan tekanan malah yang diberikan pemain Bara Kaltim di sini, Dilan. Set piece penting bagi Bara Kaltim. Terkena tiang gawang, sayang sekali. Afif ya. Sial ini ya. Afif ya, betul. Ya, kita lihat ini sudah pas sekali. Baik sekali dengan back heel tadi. Ya, set piece yang cukup baik, pergerakan yang cukup baik. Revi juga memberikan motionnya enak ya. Ya, betul. Ketika dapat bola, back heel, langsung ada pemain di sana dan melakukan tendangan, sayang terkena tiang. Timing sudah tepat, segala pergerakan sudah tepat. Eksekusi pun sebenarnya baik, tapi tidak akurat. Betul. Tidak. Gawangnya kurang tinggi. Sayang sekali. Kita ingat ya, ada istilah kalau kena tiang, wah apes nih. Apes ya. Dan di futsal itu bisa berkali-kali ya. Terkena tiang gawang. Apalagi futsal ini gawangnya kan tidak bundar ya. Ya tidak bundar. Ya. Artinya, jadi jangan harapkan ada bola bergulir ke dalam ya mantulnya. Ini luar biasa ya, mereka sudah punya nyanyian sendiri. Sangat luar biasa memang dari tim futsal. Ya, sekali lagi kita lihat sebuah serangan dari SKN kali ini. Cukup berbahaya dan berhasil dipotong tadi sebuah upaya umpan dari Ahmad Hoiron. Ya, kita lihat tanggung jawab posisi yang sangat-sangat baik dilakukan oleh pemain Bara Kaltim. Berbicara futsal pada saat ingin memenangkan sebuah pertandingan, menang jumlah orang. Jadi ini masuk, kita lihat lagi-lagi gol yang sangat luar biasa dicetak oleh para pemain dari SKN dan kali ini melalui Fahri Reza. Ya, Fahri Reza yang tahun sebelumnya bermain di tim Permata ya, kali ini berhasil menciptakan ujung-ujungnya pengalaman ya. Kita lihat Fahri Reza. Sebuah kesalahan dari mantul ya. Kita lihat mantul di flag ke pemain nomor punggung 9 ya, yaitu Afif Rizky. Menurut saya ada posisi badan yang kurang sempurna yang dipraktekkan oleh Afif ya. Sehingga bola bisa dimanfaatkan atau peluang ini dimanfaatkan oleh Fahri Reza menjadi sebuah gol. Karena memang banyak di futsal seperti itu juga. Bidang. Jadi sengaja untuk shooting bola keras ke penjaga atau ke pemain lawan. Sengaja mengambil efek di flag. Betul. Wow, 2-0 ya. Siapa sangka SKN sekarang unggul dengan mudah ya atas Bara. Analisa yang sangat baik yang dilakukan oleh Coach Denny Handoyo. Ini dia pengalaman ya. Betul. Tidak langsung ditangkap, disundul dulu, masuk area baru tangkap ya. Kalau penjaga gawang baru kaget pasti langsung tangkap. Sangat nyaman kali ini pemain dari SKN. Kita lihat Bidan menguasai bola. Ada penurunan saya kira di sini dari pemain Bara Kaltim. Intensitasnya agak menurun, mobilitasnya juga agak sedikit menurun. Dan SKN juga di Gor Uniania ini ada pemain ke-6 ya kalau di futsal. Itu penonton yang memberikan support yang luar biasa. Kita lihat bagaimana support yang dilakukan terus membuat para pemain ini juga semangat. Tapi bagi para pemain Bara ini adalah sebuah tempaan ya bagi mereka menghadapi senior-senior mereka di liga untuk bisa berada terus di level kompetisi yang diinginkan. Saya kira statement dari manajer Bara juga sangat tepat ya. Artinya
buat mereka tidak ada tekanan atau harapan terlalu besar. Iya. Oh, Ya. sebuah tepisan yang bagus dilakukan oleh Iksan. Ya. Istilahnya mereka pun juga jika tidak berada di posisi 2 besar atau 3 besar, juga tidak terlalu masalah sebetulnya. Ya, betul. Yang penting mereka bisa terus panas. Ini Ya. musimnya harus panas terus ya untuk kompetisi yang sesungguhnya nanti. Ya, betul. Menghadapi tim-tim di Asia ya, Ya. di 2019. Karena lagi-lagi jam terbang memang tidak bisa dibohongi ya. Artinya pengalaman bertanding, pengalaman internasional. Iya. Artinya di sini Coach Joni Handoyo terbantu ya dengan pemain-pemain yang memang sudah berpengalaman. Ya, Artinya Coach Sayan punya tugas ganda. Tidak hanya bicara strategi, tidak hanya bicara mental dan taktikal individu, tapi juga jam terbang memang tidak bisa dipungkiri karena sangat minim ya buat usia 20 ini merasakan jam terbang yang banyak karena memang dibandingkan dengan lawannya SKN saya rasa sangat lebih jauh lah Lebih jauh. pengalamannya ya. Apalagi kalau kita lihat tadi juga bahas persiapan dari SKN sendiri ya, Ya. sangat serius ya. Ya. Dimana mereka, ya semenjak mereka bisa dikatakan BJL down, Ya. SKN muncul, ini langsung rekrut pemain asing. Ya. Terus kita lihat juga bagaimana mereka merekrut beberapa pemain segar ya, Ya. jadi segar. Terus melakukan uji coba ke luar negeri. Ini juga jarang kesempatan yang bisa didapatkan dari tim-tim lain. Iya, sebetulnya. betul. Pasti banyak yang iri juga ya ketika mendengar ada tim A pergi ke luar negeri untuk uji coba. Iya, Jadi iya. turnamen ini tentunya adalah sebuah hal yang paling diinginkan oleh para pemain. Ya. Soalnya kembali lagi ke manajemen ya. Ya. Kalau memang ingin timnya juara memang ya harus banyak melakukan uji coba, apalagi tryout ke negara yang memang kita tahu lebih lah ya futsalnya. Lebih masuk akal untuk membuka peluang mereka bisa bersaing bahkan juara nanti di liga ini. Apalagi ini adalah sudah memasuki tahun kompetisi yang ke-12 ya. Ya. Makin matang, mudah-mudahan futsal sini dengan dukungan support penuh dari MNC TV, MNC Group ya. Sehingga akhirnya para pemain ini juga bisa dikatakan mendapatkan motivasi, Betul. memiliki fans. Ya. Dan ini juga akan membuat para pemain juga menjadi semangat ya. Ya. Karena ya kita tahu bahwa kita juga besar oleh fans, Betul. kita besar oleh para supporter Ya. sebagai atlet. Dan itu yang membuat mereka menjadi semangat ya, Ya. sekali lagi. Dan mereka adalah gambaran dari bahwa menjadi motivasi bagi pemain-pemain muda ya. Iya. Apalagi yang sekarang kita lihat sudah banyak akademi-akademi di Indonesia. Pelanggaran. Jadi harus sangat dijaga sekali attitude mereka karena gimana pun pemain-pemain di akademi akan meniru mereka gitu. Ya, apalagi mereka ini kalau sepak bola kita bicara tentang profesional yang full ya, Ya. tidak ada pekerjaan lain. Tapi Ya. kan mereka masih ada yang sekolah, ada Ya, yang ada yang kuliah. kampus. Oh, sebuah peluang kali ini sayang sekali tidak berhasil tadi dimanfaatkan dengan baik. Dan juga menjadi gol yang ketiga. Kita lihat sebuah peluang kali ini sudah cukup baik ya. Faisal Rahman, emas. Kita lihat bagaimana tadi dari kubu SKN. Zakaria, kehilangan bola. Bara kali ini. Sangat sulit sekali kali ini babak kedua kita lihat untuk pemain Barakatin menguasai bola dengan nyaman. Jadi olahraga itu sebetulnya imbang ya. Ya, Fisik, energi tinggi, tapi pengalaman harus ada. ya betul, betul. Ya. Karena bicara strategi sudah baik, tapi pada saat bermain keputusan itu yang diambil tidak lepas juga dari pengalaman. Iya, gitu. betul. Kita juga sering melihat atlet-atlet luar negeri ya. Ya, Usia-usia tua justru mengalahkan beberapa pemain muda ya. Ini apa yang terjadi? Ya, Sebuah pelanggaran tadi. Anton Cahyo ya. mendapatkan kartu kuning. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Anton Cahyo tadi. Sangat disayangkan pada saat unggul sebenarnya dan itu juga bola terjadi di area Iya. Nyangkut ya, sebetulnya. ya. Saling mengait tadi. ya. Ini luar biasa ya. Ya. Sudah berhenti nyanyi. The Hot Mix kalau tidak salah sebutan buat bagi pendukung SKN FC. Iya. Ya. Dan Kebumen. Ini baik sekali buat tim-tim yang tidak punya tim bola favorit ya. Ya. Mereka bisa beralih ke futsal. Ya, betul. Karena memiliki tim yang berada di Oh. top league. Baik sekali kita lihat apa yang dilakukan oleh Iksan tadi. Melakukan
penyelamatan dengan lengan bagian atas sebelah kiri ya. Iya. Apa lagi yang terjadi? So, kita belum melihat apa yang sudah terjadi kali ini Didan. Oh, ada Protes, ya. Afif melakukan protes, ditenangkan oleh rekan-rekannya. Tampaknya soalan bola keluar sepertinya ya. Iya. Jiwa mudanya ini lah, ya jiwa muda. Sebenarnya tidak puas dengan keputusan wasit. Tadi kita lihat ada Pasayan ya. Iya. Memukul tadi. Sudah langsungnya main kan. Iya. Servis kembali bagi Bara. Tidak ada pemain di sana ya. Mereka momentumnya sudah pecah ya ini ya. Betul. Sudah tidak konsen lagi, kita lihat kerap kali melakukan kesalahan-kesalahan, sementara Fandi dan kawan-kawan begitu luar biasa menjaga kedalaman mereka. Iya, sangat terlihat perbedaan di babak pertama. Didan, pada saat babak pertama set piece, bola-bola dari Barakati ini sering sekali membuat peluang, bahkan hampir nyaris menciptakan gol ya. Tapi tidak seperti babak kedua. Iya. Banyak bola-bola set piece yang hanya terbuang sia-sia. Babak kedua ini sangat mentah, keputusan yang kembali lagi terlalu terburu-buru tadi. Mulai akurasi Xavier, yang mulai berkurang, akurasi. Semua jadi ingin mengeksekusi tembakan langsung. Ya. Keluar. Jadi dia pemain yang membongkar atau memecahkan telur tadi. Betul. Gol yang sangat berpengaruh bagi penampilan kedua tim. Tidak salah merekrut Fandi ya di sini. Fandi menjaga sang kapten yaitu Rizky Xavier. Dan bukan tidak mungkin nanti jadi next Fandi juga. Ya ada ini hampir skill yang juga baik. Oh, kita lihat Xavier tadi. Ya, kita lihat sulit sekarang menembus pertahanan dari SKN. Ada pemain menari-nari dibiarkan saja tadi oleh Fahri Reza ya. Ya. Menunggu momen. Yang pas untuk merebut atau meng-outkan bola, saya kira. Salah tadi Fandi. Untung berhasil recovery dengan baik para pemain dari SKN. Ya, ada sebuah filosofi sebetulnya di olahraga. Offense win the game, defense win championship ya. Bisa menang dalam 1-2 pertandingan dengan offense yang membabi buta, tapi defense yang membuat tim akan menjadi jawara di kompetisi ya. Karena defense menjadi sebuah hal yang sangat krusial di olahraga apapun ya. Bicara pada saat defense bagus, ini juga akan terganggu psikologi bagi tim yang lain ya. Defense yang bagus menghasilkan offense yang bagus juga nantinya. Tapi kadang-kadang orang melupakan ini ya. Iya. Karena juga banyak naluri pemainnya hanya mau menyerang. Iya. Padahal mereka lupa pada saat mereka berhasil menggagalkan serangan lawan, sebenarnya mereka juga sudah memberi poin. Peluang dan gol yang sangat bagus sekali kita lihat. Sanjaya. Tenang sekali Sanjaya di sini mencetak gol dengan 2 kali sentuhan yang tidak bisa diantisipasi oleh para pemain dari SKN. Lagi 2 pemain jatuh. Saya teringat di kualifikasi ini. Iya. Betul dia. Seperti ini sama kondisinya. Iya. Berarti dia mengadali 4 pemain ya. Terakhir penjaga gawang. Iya. Kita lihat tenang sekali apa yang dilakukan oleh Sanjaya ya. Artinya lengkap dia. Pada saat dia mempunyai syutingan yang bagus, tapi dia juga bisa meng-cut bola. Betul. Di saat-saat mendadak ya. Tiba-tiba dia bisa menyetop bola itu saat yang mendadak. Dia bisa meliuk dengan kaki kanan dan dia mengeksekusi dengan kaki kiri tadi dengan sangat sama ya. Kemampuan kaki kiri kanannya untuk bisa mengolah bola tadi. Kalau kita sebagai posisi bertahan pun kadang bingung nih, ini mau di shooting atau di stop bolanya. Iya, betul. 2 pemain tadi kena fake, 1 pemain tidak bisa mendefense, dan terakhir ada penjaga gawang. Dan akhirnya Sanjaya mencetak gol dan semakin ketat 5 menit lagi waktu yang tersisa. Di sini pertandingan sangat menarik sekali untuk dibahas karena lagi-lagi Bara belum habis tampaknya. Jadi poinnya sekali lagi buat pemain dari Bara yang usia muda ini, saya kira walaupun tertinggal tapi tidak putus asa, Didan. Ya, momentum berada di kubu Bara sekarang. Mereka harus bisa memanfaatkannya melalui Saifullah, melalui Sanjaya. Kita lihat Xavier sudah pasti ini
3 menit terakhir pasti pemain-pemain inti mereka yang akan berada. Betul. Kita tunggu juga apakah Barat tetap bermain normal atau mempunyai strategi power play. Kita tunggu. Sayang sekali tadi harus belibet dia terjatuh Sanjaya kali ini. Penampilan yang cukup baik kali ini. Sanjaya memperlihatkan kualitasnya. Pemain yang berasal dari kota Padang ya, dari Padang. Sanjaya berhasil menunjukkan kualitasnya dengan menyumbang 1 gol. Iya, betul. Baik sekali tadi sebuah set yang dilakukan dan dieksekusi dengan keras tadi tentunya oleh Fahri Reza. Oleh Fahrudin ya. Tapi bolanya menyamping. Baik sekali. Variasi yang baik. Ya. Sayang sekali tadi. Harus terjatuh. Fahrudin menghalau serangan dari anak-anak Barak Kaltim. Rizal kali ini. Ya, masih Rizal. Tidak berhasil. Kehilangan bola tadi ini sebuah peluang bagi SKN dan kita lihat Ahmad Habibi bagus sekali bereaksi ya sebetulnya. Betul, timing yang sangat tepat Habibi. Kita lihat Habibi meskipun dia hampir tertipu tapi langsung dia melakukan dive dengan sangat bagus sekali. Dewa Rizky. Dewa cukup silent ya di pertandingan ini. Berkali-kali anak-anak dari Barak Kaltim ini memberikan tekanan. Zakaria dari depan, pemain dari SKN. Tarik lagi ke belakang, 3 menit, 20 detik lagi. Back pass seperti kalau tadi diambil oleh... Betul, makanya dibiarkan saja ya. Dan kali ini kita lihat juga bagaimana set coba dilakukan oleh Zidani. Masih kembali lagi Zidani, sebuah peluang kali ini. Sayang sekali. Rizal tampaknya tadi ya. Saya tidak lihat ada nama Farhan Rizky Eki ya di SKN. Sebenarnya Farhan sempat selalu bermain di liga sebelumnya. Kita tidak tahu apakah tidak masuk dalam sistem untuk pertandingan hari ini atau mungkin ada hal lain. Hal lain, betul. Dan jangan lupa nanti pun juga seperti Khalid Said juga akan bermain kali ya di pertandingan berikutnya ya. Iya. Ya kita lihat baju yang digunakan Kebumen for Football ya. Ya, ini 4 pemain sudah persiapkan oleh Bara kali ini. 3 menit waktu yang tersisa. Ahmad Habibi hos-hosan ya kelihatan tadi. Adalah penjaga gawang di futsal. Capeknya sama ya. Betul. Mata mereka harus awas terus karena serangan silih berganti. Iya. Harus sangat-sangat konsentrasi tinggi. Iya. Kita pun sebagai live commentary pun juga berbeda ya. Main bola masih ada santainya sedikit. Tapi futsal harus pandai menyisipkan cerita di kala mereka. Kali ini. Hampir saja. Ya sekarang tekanan dilakukan oleh SKN. Langsung masuk. Menit-menit krusial di dalam. Sanjaya kembali lagi masuk ya. Sepertinya sudah mempersiapkan Ya betul. Ya. Ini senjata pamungkas ya dari Coach Sayan Karmadi. Ya. Revi ya yang menjadi flying goalkeeper ya. Kita lihat, ya saksikan apakah strategi dari Coach Sayan Karmadi ini akan berhasil menyamakan kedudukan. Peluang kali ini. Sayang sekali. Artinya dengan strategi power play sudah menciptakan peluang di dalam. Ya. Harus diwaspadai oleh pemain dari SKN. Ya kita lihat Xavier tadi memberikan instruksi kepada rekan-rekannya. Sanjaya. Xavier lagi kembali. Revi sudah bersiap. Lagi-lagi di bawah dari SKN. Ya Revi kali ini. Passing di kaki yang tidak sempurna ya. Sebenarnya Revi ini di kaki kiri atau kidal, tapi dia harus passing di kaki kanan. Ya masih 2 menit yang cukup berakan bagi para pemain SKN. Peluang kali ini dan berhasil ditepis dengan baik oleh Iksan Rahadian. Luar biasa penjaga gawang ini Iksan ya. Ini 90% gol tadi harusnya. Sudah berhadapan dengan Iksan. Tidak salah ya apa yang disematkan oleh kita lihat. Banyak orang ya. Kiper ajaib. Kita lihat ini ada sebuah peluang ya Iksan. Refleks sekali cepat.
Kita lihat defense 2-2 ya dari tim SKN dan bervariasi berubah menjadi 1-2-1 sesuai dengan serangan dari Bara Kaltim. Kali ini masih on play. Baik sekali tadi dilakukan penyambat bola 2. Ngapit kali ini. Ya, Xavier baik sekali, menang dia. Tuh, punya fisik Saifullah, dan strength yang cukup baik. Sanjaya. 1 menit kita lihat Didan apakah akan Ya harus tenang ya. Revi juga harus berhati-hati sekali di sini. Ya kita lihat Ihsan Rahadian ya. Tidak salah dia juga bisa menjadi man of the match ya di pertandingan ini. Penyelamatannya banyak. Hampir saya untung tidak di gawang. Xavier. Kalau di gawang itu gol. Ya kurang jelas ya apa yang dilakukan oleh Xavier ya. Jadi dibangunkan oleh Sanjaya, bangun. Wah sudah lelah ya tampaknya Xavier ya. Ya. Kita lihat. Tapi memang mungkin yang pemain-pemain yang disiapkan untuk strategi power play ya salah satunya Xavier ya. Walaupun lelah mungkin harus dipaksa juga untuk bermain. Nanti kalau sempat dia dapat power play lagi, kita ini yang aman aja ya, jangan mau set piece buat bikin gol. Tenangin, jauhin. Satu aja di depan. Kalau dia ketarik, gebuk, langsung balik. Kalau gagal, siap defense. Ya kita lihat main aman ya. Karena mereka sudah unggul. Ini adalah sebuah gol dari Sanjaya tadi yang begitu luar biasa. 2 pemain terjatuh dan salah satunya adalah Fandi. Ya. Walaupun sebenarnya Fandi juga sering melakukan hal ini gitu, pada saat dia menguasai bola. Fandi lihat terjatuh karena memang attempt-nya adalah akan melakukan attempt ya dari shooting. Seperti yang Anda katakan ini pemain yang lengkap. Jadi tidak masalah dengan kaki kanan, dia langsung tarik ke kaki kiri tadi. Karena kalau dari segi pelatih justru bisa disalahkan si pemain kalau saja tidak melakukan sliding block. Justru bahaya kalau pada saat sentuhan pertama langsung bisa shooting. Sampai tadi 2 pemain bahkan melakukan sliding block ya. Artinya ada usaha dari pemain bertahan SKN untuk coba menghalau shootingan ya. Walaupun ada gerakan yang justru beda yang dilakukan oleh Sanjaya. Tadi mereka melihat ada satu defender lagi tadi sebetulnya. Cuma sudah mati langkah juga ya karena semua bergerak ke kiri, Sanjaya ke kanan Sanjaya, Sanjaya bergerak ke kiri, selesai sudah. Iya, betul. Inilah kelebihan dari pemain yang mempunyai kekuatan kaki yang kedua-duanya sama baik ya, Didan. Ya kali ini tadi kesalahan yang dilakukan oleh Xavier ya, nyaris saja bisa bobol gawang sendiri. Revi kembali lagi masuk. Sangat seru kita lihat. Menjadi flying goalkeeper atau penjaga gawang terbang ya. Revi melakukan kesalahan. Kali ini kesempatan. Tidak cepat melakukan attempt tadi ya. Sayang sekali. Kali ini peluang bagi Bara. Sangat seru ya kita lihat. Tadi harusnya keputusannya dilakukan cepat ya oleh SKN dalam mencetak gol. Kalau saling jual beli serangan kita lihat. Kali ini 3 lawan 2. Masuk ke gawang orangnya tapi ya. Berupaya untuk menyundul tadi. Sayang sekali. Jika kena itu akan menjadi sebuah gol. Iya, betul. Inilah menariknya sebuah pertandingan apabila di situ ada strategi power play, Didan. Iya, betul. Kita lihat. Kita lihat terbentur tampaknya tadi ya. Sanjaya terkena tiang. Kita akan lihat. Luar biasa apa yang dilakukan Sanjaya ya. Artinya ada risiko cedera, tapi dia harus melakukan itu. Iya, benar. Karena memang pilihannya adalah gol. Kalau saja dia tidak melakukan, mungkin malah kecil kemungkinan bisa menciptakan gol. Kita akan lihat tayangan ulang apa yang menjadi kendala bagi Sanjaya tadi. Terkena apa dia. Tampaknya juga berdarah ya. Ini kita lihat mencoba untuk menyundul tapi sudah terlewat. Tiang gawang kaki kiri ya. Kaki kirinya tadi nyangkut di tiang gawang. Tapi Sanjaya berhasil bangkit. Ya bersyukur ya tidak ada cedera yang berarti. Ini mempermasalahkan tadi bola milik siapa ya? Jadi akhirnya kita lihat bagaimana bola akan diperebutkan. Fair play ya. Ya kali ini Bara mencoba terus untuk menekan dan pertandingan sudah usai. Kita lihat bagaimana SKN akhirnya bisa mengatasi perlawanan dari Bara Kaltim dengan skor tipis
2-1 gol yang dicetak oleh Fandi, ada Fahri Reza dan juga Sanjaya menghiasi pertandingan di hari ini. SKN FC 2, Barakal Tim 1.